Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bersemangat, dahsyat, Allahu Akbar. Untuk yang terhormat Abi Hanif selaku Direktur Pesantren Seperti Melalui Bani Fida, Umi Ida yang terhormat Umi Ida selaku pengasuh Pesantren Seperti Melalui Bani Fida, yang terhormat Mbak pengurus semuanya, dan yang saya sayangi tentu saja teman-teman saya. Guys, Oke, lanjut. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan bab ketiga dari kitab Selamat Taufik. Untuk malam hari ini terdapat beberapa materi yang akan saya jelaskan dengan rincinya. Yang pertama itu tentang apa yang diwajibkan, pokoknya kefarduan. Yang kedua itu tentang waktu sholat, dan yang ketiga itu tentang kekuasaan orang tua dan juga pemimpin. Nah, di sini udah kelihatan angka 3. Gak ada temanya. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama dulu. Ini ada roti-roti gitu. Ini tentang menunaikan yang fardu. Jadi kita itu harus menunaikan apa yang diwajibkan Allah kepada kita. Itu tuh yang wajib ya guys. Nah, juga kita harus menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah bagi kita. Jadi ini menunaikan yang fardu dan menjauhi yang haram. Itu kita itu juga bukan hanya menjauhi yang haram, tapi kita juga harus memperingatkan orang lain yang berbuat yang haram. Contoh aja, nggak usah yang jauh-jauh. Misal kita melihat teman kita lagi pacaran. Nah, pacarannya ini tuh pegang-pegang gitu. Nah, kita wajib mengingatkan, karena kita selaku muslim wajib mengingatkan itu dengan kekuasaan kita terlebih dahulu. Maksudnya tangan kita mungkin dilerai atau gini, tapi nggak usah megang yang cowok. Kamu yang genit berarti kalau kayak gitu. Kalau kalian bisa menggunakan lisan, hei kamu, terus nggak boleh kayak gitu, bla 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 bla. Tapi nggak usah marah-marah. Habis itu cowoknya digandeng, sama aja. Nah, kalau tetap gak mampu lagi, pakai hati. Nah, pakai hati ini kan harus berhati-hati. Nah, iya dong, pakai hati harus berhati-hati. Nggak boleh sembarangan pakai hati. Nah, jadi kalian harus mengingkari perbuatan itu dalam hati. Jadi mengingkari itu maksudnya gini. Misal berdua itu tadi kalian nggak bisa. Yes, pokoknya nggak bisa. Pakai kekuasaan sama pakai lisan nggak bisa. Jadi dalam hati kalian kayak harus, aku benci perilaku mereka dan aku minta maaf nggak bisa buat nyelesain itu gitu. Dan kalian itu nggak boleh di dalam hati kayak, ya udah relain aja, ngapain orang mereka yang berbuat dosa, bukan aku, kenapa aku yang sewot gitu. Nah, itu kalian udah berlaku dosa yang sangat besar. Meskipun dengan hati ini adalah selemah-lemahnya iman, tapi itu baik. Dan juga kalian nggak hanya itu, tapi kalian harus menjauhi tempat-tempat di mana di situ adalah terkumpulnya orang-orang yang ahli maksiat, pendusta dan lain-lain. Nauzubillah min dzalik. Ya, lanjut yang kedua, di sini ada makrahun, ini tentang waktu sholat. Ya, biasanya ini saya akan membahas sholat fardu 5 fardu apa sih ya itu pokoknya? 5 sholat fardu. Sholat fardu 5 sholat fardu tuh. Nah, tentang waktunya kita mulai dari yang zuhur itu dimulainya itu ketika bayangan itu benar-benar apa sih, bayangan benda itu sama dengan bendanya, yaitu ketika matahari ini benar-benar berada di atas kita. Jadi nanti itu bayangan benda atau bayangan kita tuh sama dengan bayangannya, pokoknya sama dengan itu tadilah. Nah, habis itu selesainya itu kapan? Selesainya ketika udah bertambah bayangannya. Nah, itu juga bisa dibilang waktu selesai zuhur dan juga waktu masuknya asar, ketika udah bertambah, entah mau segini, pokoknya gitu. Jadi tidak ada jeda sama sekali, langsung sambung waktu asar. Jadi kalian udah boleh sholat asar. Nah, sekarang kapan selesainya sholat asar? Yaitu sebelum matahari itu terbenam. Pokoknya kalau berarti mataharinya udah terbenam, itu berarti udah masuk maghrib. Jadi selama mataharinya masih kelihatan, masih mau terbenam, masih di sini nggak apa-apa. Tapi selagi udah gini berarti udah masuk waktu maghrib, sama tidak ada jeda. Nah, habis itu waktu maghrib ini hari terbenamnya matahari, seluruh matahari, jadi semuanya udah nggak kelihatan.
itu udah masuk waktu maghrib, udah boleh kalian untuk melaksanakan sholat maghrib. Kapan selesainya? Selesainya itu ketika salah nggak sih? Salah guys, jadi itu gini, salat, mohon maaf itu tadi, itu tuh selesainya aku bingung ya, pokoknya gitu. Jadi kebalik, jadi mulainya itu ketika cahaya senja. Biasanya kan masih ada cahaya warna emping, oranye, kuning gitu tuh. Nah itu tuh udah hampir waktunya selesai, pokoknya dibalik aja semua tadi. Habis itu isya itu ketika dimulainya itu setelah maghrib, jadi pas pokoknya maghrib selesai udah boleh isya. Habis itu sampai kapan? Isya ini waktunya panjang, jadi isya itu sampai terbitnya fajar, sebelum terbit fajar. Lanjut, sudah terbit fajar berarti sudah waktu subuh. Habis itu kapan selesainya subuh? Ketika matahari sudah terbit. Jadi itu sempat ada sabda Nabi Muhammad SAW, Sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu bersabda, pokoknya ketika kalian sudah melakukan 1 rakaat sholat subuh sebelum adanya cahaya matahari, berarti itu benar-benar sholat subuh. Jadi jangan bangun siang-siang. Nah dari 5 waktu ini kesimpulannya tuh gini, setelah selesai waktu sholat itu langsung sambung sholat yang lain tanpa ada jeda kecuali subuh. Karena ketika terbit matahari itu nggak langsung sholat duhur, tapi nunggu dulu sampai mataharinya benar-benar di atas kita gitu guys. Itu kesimpulannya. Terus lanjut di sini tentang kekuasaan. Yang pertama itu tentang kekuasaan orang tua. Jadi ketika anak sudah berumur 7 tahun itu orang tua wajib mengajarkan syarat sholat, syarat wajib sholat, dan pokoknya yang berhubungan dengan sholat dan juga lain-lain ya, nggak hanya sholat saja ya, tentang bagaimana kita nanti wudu, puasa, ini itu. Pokoknya di umur 7 itu kita masuk kelas 1 SD ya nggak sih, itu orang tua sudah wajib mengajarkan kepada kita. Dan sebelum umur 7 itu tidak wajib, tapi kalau mau mengajarkan itu lebih baik. Nah umur 10 itu sudah harus melaksanakan sholat. Kenapa begitu? Karena biasanya umur segini itu udah balik ya. Nah kalian para orang tua ya, maksudnya para orang tua di luar sana boleh memukul anaknya, bahkan wajib. Kalau anaknya itu disuruh, udah dibilangin baik-baik, udah diginiin sholat, enggak mau sholat, mau pukul berulang-ulang tidak apa-apa, asalkan anak itu tidak terluka ya. Pokoknya intinya niatnya itu agar dia melaksanakan sholat. Nah kalian para orang tua itu mengajarkan anaknya ketika sudah mumayyiz. Jadi mumayyiz itu adalah pintar. Nah jadi ciri-ciri dari mumayyiz itu diantaranya anak anda itu sudah bisa makan, minum, dan juga bersuci sendiri, dan juga sudah mengetahui kiri yang mana, kanan yang mana, udah nggak lola gitu. Habis itu udah tahu cara jawab pertanyaan, udah tahu cara menerangkan gitu. Jadi itu tanda anak sudah pintar, dan itu saatnya Anda untuk mengajarkan agama. Oke, lanjut yang terakhir di sini ada tentang wewenang seorang penguasa. Nah, seorang penguasa ini memiliki hak untuk membunuh orang yang yang tidak mau melaksanakan sholat karena alasan malas. Nah jadi jangan sampai kalian itu gimana ya, sholat itu loh masa panggilan sama Allah, masa malas, dan main HP lain-lain kalian semua gitu. Jadi nggak boleh malas. Nah awalnya kalian itu diancam dulu. Nah kalau diancam kalian mau, ya udah dibebaskan dari ancaman. Kalau ketika diancam kalian malah nggak mau, tetepan, jadi kalian akan ini ada nih pisau, dipukulin di leher. Ya udah mati, dan selesai. Jadi jangan malas-malas guys. Tapi Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa orang yang meninggal meskipun dia itu sehidupnya itu muslim tapi malas melaksanakan sholat, bahkan tidak melaksanakannya, tetap diperlakukan seperti biasa, tetap dimandikan, dikafani, dikuburkan, disolati. Karena Nabi Muhammad itu bilang mau jahat mau baik ya tetap aja harus diperlakukan dengan sama. Jadi itu mulia sekali Nabi kita. Nah hikmahnya guys ya, kita itu jadi mengajarkan kita untuk sholat pada tepat waktunya, sholat di tempat yang waktu ya, pokoknya gitulah Re. Jadi kita tahu, sumpah ya, pokoknya kita tahu ya guys kapan waktu sholat, kapan udah selesai sholat gitu ya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, semoga ilmunya bermanfaat.
Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.